Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 101, yang beranggotakan saya Astriana, Saya Zahra Khairunisa. Muhammad Fauzan. Saya Muhammad Rizkyansa. Dan saya Vera Permatasari. Kami ingin menjelaskan isi dari hasil penelitian kami. Kami memilih subtema tentang kuliner. Kuliner sama dengan hasil olahan dari masakan yang berupa lauk pauk. Kuliner tradisional Indonesia adalah semua jenis makanan yang berasal dari berbagai daerah Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan kuliner tradisional, bahkan sampai terkenal ke luar negeri, seperti nasi goreng, rendang, sop buntut, gudeg, gado-gado, bahkan siomay. Siomay adalah salah satu jenis dimsum. Siomay mulanya berasal dari Tiongkok atau negeri Cina. Makanan ini dibawa oleh pedagang-pedagang dari Tiongkok menuju Indonesia. Awalnya, siomay terbuat dari daging babi yang dicincang dan kemudian dibungkus dengan kulit pangsit. Namun, setelah masuk Indonesia, siomay banyak mengalami perubahan. Seperti bentukannya yang awalnya silinder, kini siomay berbentuk bulat seperti bakso. Di Indonesia sendiri pun, siomay bukan terbuat dari daging babi, tetapi terbuat dari ikan tenggiri, daging ayam, udang, dan lain-lain. Maka dari itu, siomay di Indonesia sudah pasti terjamin kehalalannya. Di Indonesia, siomay identik dan dikenal sebagai makanan khas Jawa Barat, khususnya kota Bandung. Karena itu, di Indonesia Anda akan banyak menemukan pedagang memberikan label siomay Bandung sebagai nama dagangan mereka. Dalam budaya kuliner Indonesia, siomay bisa dikategorikan sebagai jajanan pinggir jalan dan biasanya dijual dengan menggunakan gerobak. Namun, ada pula beberapa merek yang sudah memiliki gerai besar dan dikenal populer sebagai salah satu destinasi wisata kuliner. Siomay Indonesia disajikan tidaklah kering tanpa bumbu seperti yang ada di Cina. Ini juga yang menjadi ciri khasnya Indonesia, karena siomay akan disiram dengan bumbu kacang yang gurih dan nikmat, serta pastinya yang sedikit pedas. Bumbu kacang pun kini tidak selalu menjadi patokan utama siomay, karena sudah banyak penjual siomay mengganti bumbu kacang dengan kuah kaldu ayam atau kuah asam manis. Hal ini menambah banyak cita rasa untuk siomay. Meskipun siomay awalnya dari Cina, tetapi di Indonesia siomay pun sudah menjadi bagian dari kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Kami memilih penelitian ini karena kami merasakan dan membaca. Umumnya, siomay itu menggunakan ikan. Lalu, kenapa ada pedagang yang menggunakan daging ayam ya? Lalu, apakah kalian tahu mengapa pedagang memilih menggunakan daging ayam? Tahu dong pastinya. Dari hasil survei yang kami dapat, kami merasakan bahwa siomay yang menggunakan daging ayam tidak kalah enak dengan rasa siomay yang menggunakan ikan tenggiri. Penjual lebih memilih menggunakan daging ayam karena aroma daging ayam lebih wangi. Tetapi, selera konsumen berbeda-beda. Ada yang lebih suka menggunakan ikan tenggiri dan ada juga yang suka menggunakan daging ayam. Soal harga, siomay yang menggunakan daging ayam jauh lebih mahal dibanding siomay yang menggunakan ikan tenggiri. Karena modal yang dikeluarkan lebih besar dan keuntungan yang didapat pun jauh lebih besar. Dari segi tekstur, siomay yang menggunakan daging ayam jauh lebih lembut dibanding siomay yang menggunakan ikan tenggiri. Karena pada saat pengolahan, daging ayam diblender sampai halus tanpa tulang, sedangkan pengolahan ikan tenggiri diblender dengan tulang-tulangnya. Maka dari itu, tekstur siomay yang menggunakan ikan tenggiri lebih kerasa kasar di mulut. Dari segi warna, siomay yang menggunakan daging ayam jauh lebih putih dibanding siomay yang menggunakan ikan tenggiri, karena daging ikan tenggiri membuat warna terlihat sedikit gelap. Oke, jadi kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Coba dong jelasin ke teman-teman yang mendengar podcast kita, kenapa sih pedagang ini memilih menggunakan daging ayam? Pedagang memilih menggunakan daging ayam sebagai bahan utama dalam pembuatan siomay karena aroma daging ayam lebih wangi dan tidak amis seperti ikan tenggiri. Selain itu, dalam pengolahan siomay ayam pun lebih mudah diolah daripada siomay ikan. Penjualan pun dapat mengolah daging ayam dengan baik hingga menjadi siomay yang memiliki rasa gurih, enak, dan sedap. Wah, pasti enak banget dong ya. Teman-teman yang mendengar pasti tertarik untuk membuatnya. Emang apa aja sih bahan-bahannya? Dan bagaimana proses pembuatannya? Oke, jadi aku akan ngejelasin nih bahan-bahan sama proses pembuatannya. Bahan-bahan pembuatan siomaynya ada ayam 1 kg, tepung sagu 1 kg, daun bawang secukupnya, minyak wijen 1 sendok makan, garam 2 sendok makan, lada bubuk 1,5 sendok, Maggi blok 1 biji, dan bawang goreng secukupnya. Oke, selanjutnya kita lanjut nih.
ke proses pembuatannya. Daging ayam digiling, dihaluskan, ditumbuk, setelah itu dicampurkan air sebanyak 1 liter dan tambahkan 1/4 minyak goreng. Yang kedua, lalu haluskan bawang goreng dan tambahkan lada bubuk, magai blok, dan tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris-iriskan halus. Setelah itu diaduk hingga merata, lalu bentuk adonan bulat-bulat seperti bola. Dan sebelum dikukus, saringannya dioleskan minyak terlebih dahulu agar tidak lengket. Setelah itu dikukus adonan sampai matang. And finish, somai siap dinikmati. Oke, selanjutnya kita buat bumbunya ya. Oke, bahan-bahannya ada kacang tanah 250 gram, bawang putih 4 siung, daun jeruk 3 lembar, cabai keriting 5 buah, garam 1,5 sendok makan, gula merah 2 buah, penyedap rasa 1 sendok makan, saus sambal 5 bungkus, gula pasir 2 sendok makan, kecap manis 1 botol. Oke, selanjutnya kita ke proses pembuatan bumbu somainya. Pertama-tama, tumis bawang putih, cabai keriting, bawang yang sudah ditumis, kemudian haluskan lagi secara bersama-sama. Yang kedua, goreng kacang tanah lalu dihaluskan. Lalu masukkan ke bumbu yang sudah ditumis. Cincang gula merah, tumis kacang dan bumbu yang di blender, lalu aduk sampai merata, kemudian masukkan air, garam, bawang putih, penyedap rasa, gula merah, dan daun jeruk. Yang terakhir, masak sampai harum dan air menyusut atau bumbu mengental. Jangan lupa cek rasanya ya. Setelah matang, lalu sajikan. Nah, udah dijelasin ya bahan-bahan sama proses pembuatannya. Teman-teman yang mau coba bisa langsung ikutin tahap-tahap yang udah dijelasin tadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi penjualan? Ada faktor modal, keuntungan, dan minat pembeli. Teman-teman yang mendengar pasti ada yang belum tahu nih, apa sih faktor modal, keuntungan, dan minat pembeli? Boleh dijelasin kali ya? Boleh banget nih. Yang pertama ada faktor modal. Modal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pedagang untuk menjalankan suatu usaha. Contohnya saja ketika membuka usaha jualan siomay, pastinya membutuhkan modal berupa uang atau barang-barang untuk memulainya. Dan dari hasil analisis kami ke pedagang, untuk modal membeli bahan-bahan serta alatnya, modal dapat mencukupi, tetapi untuk modal menyewa tempat berjualan masih kurang mencukupi. Nah, yang kedua ada faktor keuntungan. Usaha siomay menjanjikan keuntungan yang sangat besar jika ramai konsumennya. Dari hasil survei kami, usaha siomay yang banyak konsumennya dapat sehari bisa mencapai keuntungan 40% dari modal penjualan. Dan yang terakhir ada minat pembeli. Tiap manusia pasti memiliki selera yang berbeda-beda dalam memilih makanan dan minuman. Dengan adanya berbagai macam kuliner, membuktikan selera masyarakat berbeda-beda. Masyarakat membeli siomay karena rasanya enak, selain itu harganya pun terjangkau. Banyaknya minat masyarakat membeli siomay dapat mempengaruhi penghasilan pedagang. Pedagang menjual siomay dengan harga terjangkau agar menarik minat pembeli. Siomay juga udah umum menjadi makanan cemilan bagi orang Indonesia, jadi masyarakat Indonesia banyak yang menyukainya. Dari hasil interview kalian, gimana sih rasa siomay ayam yang udah kalian coba? Dari yang sudah kami coba, somai yang menggunakan daging ayam mempunyai aroma yang lebih wangi. Dari segi tekstur pun, somai yang menggunakan daging ayam jauh lebih lembut. Rasanya juga pasti nggak kalah enak dong ya. Wah, enak banget ya pastinya. Teman-teman yang penasaran bisa langsung coba bikin atau membeli di pedagang yang kalian tahu ya. Dan apakah kalian tahu perbedaan siomay ayam dan siomay ikan? Tahu dong pastinya, somai ayam lebih harum sedangkan somai ikan terkadang memiliki aroma yang amis. Harga somai ayam pun lebih mahal daripada somai ikan karena adonan yang ada pada somai ayam lebih banyak dagingnya daripada tepungnya. Sedangkan adonan somai ikan lebih banyak tepungnya daripada daging ikannya, sehingga ketika dijual harganya pun berbeda. Rasanya pun berbeda. Menurut saya somai ayam lebih terasa dagingnya, sehingga rasanya pun enak, gurih, dan sedap. Wah, gak kerasa ya teman-teman. Penjelasan tadi jadi sesi terakhir di tanya jawab kita. Untuk penutupnya, kita akan lanjut ke sesi kesimpulan. Dari hasil survei kami, pedagang memilih menggunakan daging ayam sebagai bahan utama dalam pembuatan siomay karena aroma daging ayam lebih wangi dan tidak amis seperti ikan tenggiri.
Selain itu, penjual dapat mengolah daging ayam dengan baik hingga menjadi siomay yang memiliki rasa gurih, enak, dan sedap. Modal, keuntungan, serta minat pembeli menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pedagang. Dari hasil analisis kami, modal sangatlah berpengaruh untuk hasil keuntungan dari penjualan. Dan banyaknya minat pembeli pun juga berpengaruh terhadap besarnya keuntungan. Oke, jadi itu dia hasil kesimpulan dari penelitian kelompok kami. Selanjutnya, aku akan ngejelasin nih makna kebinekaan yang terkandung dalam penelitian kelompok ini, yaitu beraneka ragam jenis siomay, tetapi mereka disatukan dengan cita rasa yang sama. Sama halnya dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sekian penjelasan podcast kita kali ini. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.